Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar? Saudara, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau baik dalam hidup kita, saya juga menyapa saudara Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan secara live. Tuhan Yesus memberkati kita semua menikmati berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Mari saya jemput kita semua untuk berdiri. Telalai bagi kita satu selamat kita. Kiranya damai Natal bukan hadir di dunia ini saja, selalu hadir dalam hati kita. Selalu lahir bagi ukuran manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Teladan harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat kita, Sang Juru Selamat yang bernama sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Saudara sekalian, haleluya. Kalau Tuhan Raja damai, Kau bukan saja lahir ke dunia ini Tuhan, tapi Kau lahir di dalam hati kami Tuhan, sehingga damai-Mu menuntut kami dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar dan setiap kuasa yang ada di golongan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Tuhan Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya. Kau bekerja selamanya, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kuasa, tapi Engkau datang memberi pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan, kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Setiap detik Tuhan, kami boleh mengembuskan nafas, semua karena pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat segala cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau melayakan kami untuk datang masuk dalam hadirat-Mu hari demi hari, di dalam domba Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh datang bersukaria, memuji menyembah Engkau Raja dan segala Raja. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau mau membawa kami lebih dan lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, ketika kami jauh daripada-Mu Tuhan, kami dalam bahaya. Terima kasih ya Bapa buat dekapan kasih cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersatu, bersukaria di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa darah-Mu, tubuh-Mu yang kudus yang Kau serahkan menguduskan ibadah kami, menguduskan hidup kami, sehingga kami layak memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak-sorai dalam kasih setia-Mu. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Satu suara haleluya menyatakan kebesaran sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Ajaibkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, tetap Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan.
firman-Nya. Amin. Amin. Firman-Nya adalah perisai dalam hidup kita. Haleluya. Firman kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Amin. Yes. Di setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku percaya, suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sudah segalanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dengan tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu nyata. Amin. Firman-Mu kebenaran yang membuka pintu di setiap waktu. Di setiap waktu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku percaya, suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dengan tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu nyata. Amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, karena tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu nyata. Amin. Firman-Mu nyata. Amin. Silakan duduk Bapak saudara sekalian. Saya percaya dan Tuhan tahu bahwa kita tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan dalam dunia ini. Sehingga Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti kebenarannya. Firman-Nya terang dalam hidup kita. Firman-Nya yang mampu membuat kita sadar segala yang menakutkan dunia. Firman-Nya yang memampukan kita keluar dari jebakan iblis. Firman-Nya yang memampukan kita untuk hidup dalam kasih karunia. Haleluya. Bapak
Tetap percaya Tuhan
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kasih dan Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang memberikan kami kenyamanan dan keamanan pemeliharaan yang sempurna dalam kesetiaan yang sungguh boleh kami rasakan di setiap waktu pekerjaan dan perjalanan kehidupan kami dimanapun kami berada. Urapi kami Tuhan senantiasa dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa Engkau mampukan dan layak kami untuk tetap berdiri menjadi orang yang selalu bersyukur di hadapan-Mu, supaya Engkau mampukan kami untuk tetap setia hidup benar di hadapan-Mu melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami serahkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menjaga seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kami persilakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat ya? Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah pada ibadah kita hari ini, saya coba baca dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat sesungguhnya adalah, karunia sesungguhnya adalah ketika kita tetap setia, stabil, berdiri benar di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menjaga perasaan Tuhan, dan Tuhan menuntun kita untuk melakukan apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita. Itu sesungguhnya berkat yang sesungguhnya, karunia yang sesungguhnya. Yang lain-lain adalah pemberian, bonus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai kebutuhan, pembekalan Tuhan dari segala sesuatu yang harus kita tunaikan sebagai tugas panggilan, sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Supaya kita jangan melenceng. Berkat sesungguhnya adalah ketika kita tetap setia, memilih tetap hidup benar di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menjaga perasaan Tuhan,
Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus untuk menuntun dan memberitahukan melalui hikmat pengertian, melakukan apa sesungguhnya yang menjadi tugas panggilan kita selama kita berdiri di dunia ini. Dan masing-masing kita punya tanggung jawab tugas panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan di dunia ini sejak kita berdiri di dunia ini. Dan surga telah terbuka untuk kita semua. Sejak Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, surga telah terbuka untuk kita semua. Bagi setiap orang yang sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi itu dasarnya. Kita harus hidup dalam iman kepada Tuhan. Karena selama kita tidak mau hidup dalam iman, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hidup mengenakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita secara gratis, kita kan selalu hidup menurut perasaan, pikiran, dan kehendak kita. Dan hasilnya itu ketidaktaatan. Itu kan selalu. Kita memang memiliki perasaan, kehendak, dan keinginan. Tapi kita harus memastikan bahwa kita tidak melakukan seluruh dengan pimpinan perasaan, pikiran, dan kehendak kita. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengenakan kasih karunia Tuhan, walau perasaannya mengatakan, pikirannya mengatakan, kehendaknya mengatakan ini, tapi ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Allah lah yang kita dengar melalui Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Semua tanpa batas. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita. Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Yang menjadi bagian kita adalah bangkitkan Roh Kudus itu, supaya itu yang memimpin, menuntun, memberi hikmat dan pengertian pada setiap perjalanan kehidupan kita. Karena kita semua ingin hidup mengalami kestabilan dalam hidup kita. Itu tadi berkat yang sesungguhnya. Saya sejak telah ditahbiskan menjadi pendeta, masih polos kan, keinginan dan kerinduan saya hanya ini. Saya ingin stabil di dalam Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena ini berkat yang sesungguhnya. Karena ketika kita stabil di dalam Tuhan, Tuhan yang menuntun hidup kita. Dan dipastikan kita tidak akan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bukankah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yang tetap setia di hadapan Tuhan, bukankah ini orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? Dan Tuhan memberikan pemeliharaan yang luar biasa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup mengenakan kasih karunia Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang menjadi soal adalah kita saya masih terus belajar. Kerinduan dan keinginan saya tadi untuk stabil di dalam Tuhan masih terus belajar, masih jatuh bangun. Yang penting adalah kita sedang berjalan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mengenakan kasih karunia Allah yang telah ada diberikan kepada kita secara gratis. Hidup dengan iman. Karena dunia ini selalu cepat berubah dan berubah-ubah. Dan ini mengikut sifat dan karakter manusia juga di zaman ini menjadi turun cepat berubah-ubah. Boleh saja hari ini orang sangat memuja kita dengan luar biasa, tapi beberapa waktu tidak lama dia bisa melakukan hal yang berbeda dari itu. Karena memang kita sedang berada pada dunia yang selalu mempengaruhi suasana hati kita. Boleh saja saya hari Senin sangat bersukacita, hari Selasa menjadi tidak sukacita, hari Rabu sukacita, hari Kamis mood saya menjadi sangat jelek, berubah-ubah, terus-menerus seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh dalam saya memperlakukan orang lain dan dalam saya bertindak dalam kehidupan saya. Dan hidup yang seperti ini sangat melelahkan dan menyedihkan. Itu sesungguhnya saya katakan tadi bahwa berkat yang sesungguhnya adalah, karunia yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap stabil berdiri dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita.
Kita pernah memiliki satu orang teman, suaminya pendeta. Jadi karena ini tim, kalau setiap ada pertemuan, mereka ini menjadi pusatnya. Ada hal yang aneh menurut saya dari sikap dari istri dari teman kami ini. Kalau misalnya dia ada perbedaan pendapat atau cekcok dengan suaminya, otomatis kami menjadi tidak dihiraukan. Jadi suasana hati yang buruk dari apa yang terjadi antara dia dengan suaminya diberlakukan juga kepada siapapun yang bertemu dengan dia pada saat itu. Dan ketika hatinya sangat sukacita, apapun ditransfer dari rumahnya, makanan apapun itu. Jadi berubah-ubah suasana, kondisi dan keadaan mengendalikan seluruh kehidupannya. Dan ini yang harus kita ingat. Selama kita hidup dikendalikan oleh situasi dan keadaan yang selalu berubah-ubah, otomatis karakter kita juga akan dipengaruhi oleh keadaan. Menjadi berubah-berubah, turun naik, menjadi berubah, menjadi selalu panas dingin, tidak ada kestabilan. Dan sesungguhnya hidup yang seperti ini sangat menyedihkan, sangat menderitakan. Dan ketika kita pertahankan hidup yang seperti ini, kita tidak akan pernah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, secara khusus kepada bagian dari kerohanian kita. Kita tidak akan pernah mengalami tingkat naik pada level yang lebih tinggi pada soal kerohanian kita. Karena dunia ini selalu berubah, keadaan selalu berubah. Dulu yang kita gandrungi adalah HP apa itu? Nokia. Semua orang punya itu di rumah, minimal 2. Sekarang masih ada Nokia enggak? Enggak ada. Dia tergeser dengan merek-merek HP yang lain yang lebih digandrungi orang saat ini. Sangat cepat perubahan yang terjadi di dunia ini. Keadaan sangat cepat berubah di dunia ini. Dan ini yang harus sangat perlu kita perhatikan. Kecepatan perubahan ini jangan sampai mempengaruhi cara kita untuk memegang Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi soal. Karena perubahan zaman yang cepat berubah ini, karakter manusia juga dipengaruhi. Menjadi ikut cepat berubah, naik turun, panas dingin. Dan ini sangat juga mempengaruhi cara kita untuk melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ibu tadi, saat dia mengalami sesuatu hal yang tidak enak dengan suaminya, berpengaruh dengan kita, otomatis dia berada dalam ketidaktaatan. Dan kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang menggerus kerohanian kita jika dipertahankan terus menerus. Dan ini nyata dalam kehidupan kita karena dipengaruhi oleh perubahan yang cepat ini. Misalnya kita mulai dari Januari, Februari, Desember, semua yang kita lakukan baik. Dari Desember lagi Januari, baik. Tapi ketika kita tiba-tiba jatuh tak sengaja melakukan kesalahan, yang diingat orang apa? Yang salah tadi. Walaupun sudah 30 kali baik, tapi ketika kita tidak sengaja jatuh pada kesalahan yang tidak disengaja, yang diingat orang adalah itu. Betapa mudahnya orang berubah-ubah dan naik turun. Dan caranya juga untuk memperlakukan Tuhan mengikut menjadi seperti itu. Hari ini boleh saja saya memuja Tuhan dengan luar biasa karena mungkin suasana hati saya sangat baik. Tapi besok atau entah lusa, ketika suasana hati saya sangat buruk, itu mempengaruhi cara memuja saya dengan Tuhan. Mungkin saja saya menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang sedang saya alami. Jadilah pilih berubah-ubah, naik turun. Tidak ada ketetapan di hati. Dan hampir semua hubungan yang ada di dunia ini menjadi hancur karena ini ketidakstabilan ini. Mulai dari hubungan suami istri. Di awalnya kan saling mencintai dengan sangat luar biasa. Tidak ada kekurangan. Sempurna 100%. Engkaulah bintangku, kata suaminya. Engkaulah pujaan hatiku, kata istrinya. Dunia milik kita berdua. Tapi ketika berjalan waktu, ada suasana, keadaan dan situasi yang berubah. Mungkin sifat atau karakter suami ada perubahan. Perjalanan waktu menggerus cinta yang manis tadi antara suami dan
Ketika suami mengatakan, saya tidak cocok lagi dengan engkau, goyahkan situasi dan keadaan yang menggoncangkan dan mengendalikan kehidupannya. Dalam pertemanan juga seperti itu. Kita sering melihat ada dua orang misalnya yang baru ditempatkan dalam satu kantor. Pertama-pertama masih saling boncengan terus tiap hari. Kemanapun masih satu sepeda motor saling boncengan. Tak kemana-mana, kita perhatikan seperti itu. Di gereja juga masih saling berboncengan. Tapi setelah 5 bulan tidak ada lagi. Entah kemana dari kecocokan yang tadi. Nilai kebaikan yang dipertahankan dari awal tadi berubah kan? Naik turun, tidak stabil. Dan dalam semua hubungan ini yang menjadi awal kehancuran dari semua hubungan. Hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga, hubungan pertemanan, dan persekutuan juga di dalam gereja. Karena pada awalnya semuanya manis, tapi dalam proses waktu, bagaimana kita untuk mempertahankan supaya kita tetap stabil pada langkah pertama yang manis yang diberikan Tuhan kepada kita. Cinta pertama yang manis, kasih yang pertama yang manis. Yang menjadi soal adalah setelah berjalannya waktu kita menjadi fokus untuk memberi syarat-syarat. Kita menjadi berdiri menilai, dia sudah salah, dia sudah keliru, dia sudah seperti ini, dia sudah seperti ini. Dan kita membuat syarat, dia harus seperti ini, dia harus seperti ini. Menurut saya. Kita menjadi membuat syarat yang sangat panjang. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan termasuk kepada seluruh pengikut Kristus, supaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah sudah ada pada kita. Pimpinan Roh Kudus, seperti yang saya katakan tadi, surga telah terbuka untuk kita. Persoalannya adalah maukah kita mencemplungkan diri kita berserah kepada Tuhan seluruh hidup kita supaya Tuhan yang bekerja dan berkuasa dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang mengenakan kasih karunia Allah. Walaupun gratis diberikan oleh Tuhan, walaupun saya katakan saya adalah seorang Kristen, nenek moyang saya adalah penginjil, tapi ketika saya tidak mengenakan kasih karunia Kristus dalam praktek kehidupan keseharian saya, itu sia-sia. Sekalipun saya katakan saya orang yang rajin bergereja, tidak pernah saya orang yang aktif dalam gereja. Tapi ketika kita tidak mengenakan kasih Allah, tidak mengenakan kuasa Kristus berkuasa dan kerja dalam diri kita, itu juga semua sia-sia. Dan ini yang menjadi sering persoalan. Boleh saja di dalam gereja kita menjadi tenang, sangat damai, sukacita, teduh. Tapi ketika kita pulang dari gereja ini, entah karena suasana apa, entah karena keadaan apa yang dilihat oleh mata kita, kita menjadi berubah menjadi orang yang emosional, sia-sia semua ketenangan dan kesukacitaan kita waktu kita berada di dalam gereja. Banyak orang Kristen di dalam gereja dia teduh, tenang, damai, sukacita, tapi setelah di luar gereja dia menjadi kehilangan Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan di sini, hari ini kenakanlah, selagi Tuhan mau mendengarkan, selagi Tuhan mau menolong hari ini, bukan besok. Yang menjadi persoalan adalah kehidupan manusia pada umumnya, dia kadang lebih fokus pada hidup yang telah dilaluinya pada masa lalunya, entah apapun itu. Gambaran-gambaran perjalanan kehidupan yang dia lalui yang sudah berlalu, orang sering menjadi berdiri walaupun sudah berlalu 15 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi dia masih berada pada hidup masa lalunya. Dan yang kedua, orang lebih fokus untuk membangun masa depan. Bagaimana masa depan saya 20 tahun yang akan datang? Bagaimana karir saya 10 tahun yang akan datang? Bagaimana harta saya 20 tahun yang akan datang? Sementara hidup yang sekarang hari ini, kasih karunia sekarang tidak dinikmati. Kalau kita mati besok, apa upah kita? Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan mereka telah meneladani apa yang telah diteladankan oleh Kristus, sehingga mereka tetap stabil di dalam Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Mereka telah membuktikan itu, apapun yang mereka alami. Penderitaan yang sangat pahit mereka alami, perjalanan pelayanan yang sangat sulit mereka alami, penghinaan yang sehina-hinanya mereka
Tapi mereka tidak pernah berubah menjadi berada di kiri atau di kanan. Tapi mereka tetap stabil di dalam Tuhan. Tidak boleh. Tapi mereka tetap berdiri dalam berkat yang sesungguhnya. Setia, stabil di dalam Tuhan. Mereka tetap dan berakar di dalam Tuhan. Tidak berubah. Dan ini yang harus kita teladani. Karena waktu akan terus berubah, keadaan juga akan terus berubah, zaman ini juga akan terus berubah. Tapi bagaimana kita mengalami kelimpahan hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Melekatlah kepada Tuhan. Hidup mengenakan kasih karunia Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah dalam iman, bukan dipimpin oleh perasaan, keinginan dan kedagingan kita lagi. Tapi kita sungguh-sungguh mengatakan di dalam Tuhan, saya jenuh dan saya lelah Tuhan dengan kehidupan yang naik turun, yang panas dingin, yang berubah-ubah. Saya mau menetap hidup di dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Dan proses ini tidak mudah. Kita harus mengambil yang menjadi bagian kita. Bangun kesetiaan kita di dalam Tuhan. Baca Alkitab kita. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Di gereja kita hanya berapa waktu, berapa lama. Di rumah kita lah kita membangun hubungan kita supaya kokoh dan berakar di dalam Tuhan. Dan itu harus kita lakukan hari ini, saat ini, sedang waktu berlangsung. Kita harus berbicara dan berhubungan terus dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus selalu berbicara kepada kita. Ini yang harus kamu lakukan, Ebenezer. Ini yang harus kamu ucapkan, Ebenezer. Dan ketika kita sungguh-sungguh memberikan jiwa kita makan melalui firman Tuhan, dari setiap keadaan, dari setiap apapun perjalanan kehidupan yang kita alami, firman inilah yang selalu berbicara kepada kita tentang apapun yang sedang kita alami. Misalnya kita mengalami penderitaan, Alkitab yang selalu kita renungkan, itulah yang menjadi harapan baru kepada kita. Itu yang menjawab kita. Jadi jangan malas membaca Alkitab. Dan jangan dibaca itu hanya sebagai laporan. Saya sudah membaca 5 pasal Tuhan bukan. Ini soal supaya terbangun hubungan rohani kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan memenuhkan kita dalam segala hal yang kita butuhkan bekal dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Karena semuanya telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan ini yang dibagikan oleh Rasul Paulus. Siapa kita tahu bagaimana Paulus hidup sebelum menjadi pengikut Kristus. Dia seorang pemberontak, bahkan dia menjadi pembunuh pengikut Kristus. Tapi ketika dia telah dipilih oleh Tuhan, dia menyerahkan hidup sesungguhnya menjadi hidup baru dalam Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan dia katakan, apapun yang menjadi pencapaian hidupnya sebelum menjadi pengikut Kristus, saya anggap menjadi sampah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Hidupnya yang sesungguhnya, nilai hidupnya yang sesungguhnya dia dapatkan ketika dia telah menjadi sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia dan stabil. Dan ini sesungguhnya tujuan daripada Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, untuk melakukan tugas panggilan yang harus kita tunaikan masing-masing. Kita semua ada, bukan hanya pendeta, bukan hanya yang bertugas di belakang mimbar yang menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah kita semua. Tuhan memberikan tugas panggilan kepada semua tanpa batas. Dan bahkan sesungguhnya tugas kita lebih sulit karena kita berada dalam instansi-instansi yang lain, profesi-profesi yang lain, dalam pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi kita terpanggil untuk menjadi pelayan full time, pelayan Tuhan, menunjukkan karya Tuhan melalui perjalanan kehidupan kita. Dan tanpa kasih karunia Allah, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan pernah melakukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, kita akan selalu jatuh pada ketidaktaatan. Itu sebabnya dikatakan oleh firman hari ini, kenakan kasih karunia itu hari ini, saat ini, dalam waktu yang sedang berlangsung, sedang kita bernapas saat ini. Biarkan kita terhubung dengan Tuhan melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita apa yang semestinya harus kita lakukan setiap saat. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup mengenakan kasih karunia Allah, yang telah menyadari bahwa dia adalah pelayan Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya di dunia ini,
Dia akan tetap stabil, berada dalam kebenaran Tuhan walau sedang mengalami kesulitan hidup. Dia akan tetap berkata-kata yang benar walau berada dalam keadaan persekutuan yang sangat sulit. Dan dia akan tetap menabur kebaikan. Dan dia akan tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun situasi dan keadaan yang sedang dialami. Dan orang-orang yang hidup mengenakan kasih karunia Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus akan tetap bertahan bersyukur dalam keadaan sesulit apapun. Karena dia percaya bahwa Tuhannya tidak akan pernah membiarkannya satu jari pun untuk memberikan kecelakaan dalam hidupnya. Itu sebabnya Paulus mengajak kita untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Supaya kita jangan hanya Kristen pengikut saja, tapi supaya kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami kelimpahan hidup yang luar biasa. Ketika pun mereka mengalami kesulitan yang sungguh dahsyat, tapi pertolongan Tuhan mereka alami dengan sangat sempurna. Sebabnya dia katakan, dalam kekurangan saya telah biasa, dalam kelimpahan saya puas. Karena apa? Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Amin. Jadi bukan kemanusiaan kita, bukan kekuatan kita. Kita kan selalu KO kalau mengandalkan kemanusiaan kita, kedagingan kita. Jadi mari hidup melalui iman kita. Mari kenakan kasih karunia Allah 24 jam satu hari. Selagi nafas ini ada, berbicara terus dengan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menuntun kita pada apa yang Tuhan kehendaki menjadi bagian daripada kehidupan kita. Karena waktu terus berjalan. Jangan sampai setelah kita tidak ada waktu lagi, ketika Tuhan lagi tidak mendengarkan kita, kita belum melaksanakan dan menunaikan apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Jadi pelayan Tuhan bukan hanya pendeta, ada para pelayan yang lain yang sama dengan itu. Semua kita adalah setelah surga terbuka bagi kita, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, semua kita adalah pelayan Allah. Dan Rasul Paulus telah memberikan teladan yang luar biasa. Mereka tetap stabil di dalam Tuhan, walau hal sulit dialami. Walau ketika dicaci maki, dihina, mereka tidak menjadi bergeser ke kiri dan ke kanan atau menghalalkan segala cara, tetapi tetap stabil mendengar Tuhan apa selanjutnya tugas panggilan yang harus mereka laksanakan dalam pelayanan mereka. Dan ini yang harus sungguh-sungguh kita teladani dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini, supaya kita sungguh-sungguh membangun hubungan kita yang kokoh dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Bukan soal seberapa kuat kita berdiri, dan bukan soal seberapa cepat kita berlari untuk meraih pencapaian-pencapaian di dunia ini menjadi kestabilan kita. Tapi kestabilan kita ketika kita sungguh-sungguh mau bertekun duduk di kaki Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan kekokohan kepada kita. Amin. Kita izinkan jiwa kita beristirahat di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Walaupun kita sedang melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupan kita, tangan kita bekerja, kaki kita bekerja, tapi biarlah kita serahkan jiwa kita sungguh-sungguh beristirahat dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa dari setiap apapun yang menjadi bagian dari pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Mari kita belajar terus mengalami Tuhan sungguh-sungguh nyata berkuasa bekerja dalam diri kita. Hari ini, saat ini, selagi waktu ada pada kita, bukan besok, bukan setelah tua atau bukan setelah pensiun, tapi hari ini, saat ini, selagi Tuhan berkenan kepada kita, selagi Tuhan mau menolong kita, karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Selagi Tuhan memberikan hari kemurahannya kepada kita, kenakan kasih karunia Allah, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, dan Tuhan akan senantiasa memimpin kita dari setiap perjalanan kehidupan kita. Di saat lemah, Tuhan menguatkan kita. Di saat kita tidak mengetahui apa-apa, mata jasmani kita tidak mampu melihat karena pergumulan
pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan akan memberikan pengertian dan hikmat kepada kita. Dalam segala hal Tuhan mencukupkan kita dari apapun yang kita butuhkan dalam menunaikan tugas panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Tuhan akan memberikan apapun yang menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan dari setiap pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan lagi hidup menurut perasaan, keinginan, dan kehendak kita. Tapi mari kita hidup melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Kenakan kasih karunia Allah setiap waktu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Letakkan hidup kita di tangan Tuhan. Kalau kita sudah letakkan hidup kita di tangan Tuhan, kita bukan lagi dikendalikan oleh keadaan dan situasi, tapi kita letakkan Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, dan Tuhan akan membawa kita pada rencananya yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Yang menjadi soal adalah kita sering berpikir bahwa Tuhan sering membatasi kita. Memang Tuhan kadang-kala membuat penghambatan dari perjalanan yang kita lakukan karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan lebih tahu rancangannya lebih baik, bahkan lebih sempurna. Tuhan tahu ada bahaya 10 meter lagi di depan, dan Tuhan menampang kita. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terjadi di depan. Kita buta dalam segala hal, pikiran kita juga terbatas dalam segala hal, tapi Dia maha tahu yang terandalkan dalam segala hal. Sebabnya kita sangat perlu untuk kembali untuk beriman kepada Tuhan. Jangan lagi mengandalkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita terbatas dalam segala hal, apapun, apalagi dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini. Orang-orang yang sungguh mengenakan kasih karunia Allah, yang hidup berakar kepada Tuhan, sesulit apapun kondisi ekonomi saat ini, dia tidak akan pernah tergoncangkan dan tergoyahkan. Karena Tuhan memberikan pemeliharaan yang sempurna dalam hidupnya, dan Tuhan akan memberikan kreasi yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, yang tidak hidup menurut pimpinan Roh Kudus, yang tidak hidup menurut iman, akan baca balau dalam kesulitan yang terjadi saat ini dan ke depan lagi. Kita harus kembali kepada Tuhan, karena kita dalam miliknya. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia lebih tahu memperbaiki apa yang menjadi kerusakan dalam hidup kita. Jangan berusaha memperbaiki kehidupan kita dengan kekuatan dan pemikiran kita yang terbatas. Dia lebih tahu. Bagian kita adalah berserah kepadanya. Jangan andalkan ini lagi, jangan selalu salah. Bukan selalu membawa kepada hal yang salah. Berserah. Ibaratnya ini ada ember, ada air. Kita harus mencemplungkan hidup kita di dalam Tuhan, dan akan adem, aman. Daripada kita di luar, dipimpin oleh pikiran, perasaan dan kehendak kita, dan ujung-ujungnya adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan adalah dosa, upahnya adalah maut. Jadi menjadi lebih aman dan aman ketika kita mau memutuskan untuk berkomitmen apapun yang terjadi, apapun keadaan dan situasi yang terjadi. Saya mau menetap di dalam Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dan saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan akan sungguh sempurna dalam kehidupan saya. Jadi harus dilatih, mulai berserah diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu hal tidak ada yang instan. Bagian kita adalah mau berserah kepada Tuhan. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, mulailah pertama meraih hubungan dengan Tuhan. Jangan kerjakan yang lain-lain. Dan terus menerus, kita bangun terus. Dan akhirnya kita akan stabil. Apa yang kita biasakan itu menjadi karakter kita. Itu menjadi apa yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadi kehidupan kita. Jadi kita harus mau membangun. Kalau kita belum berkomitmen, mulailah berkomitmen. Surga telah terbuka untuk kita. Jangan lagi terus mendoakan, kapan surgamu terbuka Tuhan, kapan surgamu terbuka Tuhan. Hati kita yang perlu dibuka, supaya sungguh-sungguh terbuka dan bersatu dengan kuasa dari Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita.
Lakukan yang menjadi bagian kita, berserah kepada Tuhan, mengenakan kasih karunia Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau lagi dipimpin oleh kedagingan kita, tapi kita hidup beriman kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan kepada Tuhan. Dan hari ini, saat ini, jangan tunggu besok. Jangan sampai setelah pencapaian saya dulu, baru saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Setelah ini, jangan. Belum tentu saya hidup besok. Tapi hari ini, ketika waktu kemurahan Tuhan masih ada dalam nafas saya, kenakan Tuhan, alami Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dalam segala hal, dalam suka, duka, dalam sehat sakit, dalam suasana kehidupan yang jatuh bangun, Tuhan selalu melihat dan menjaga kita dengan luar biasa, memelihara kita dengan luar biasa. Bagian kita adalah, ini saya Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan saya, Engkau adalah Maha Kuat, Maha luar biasa. Aku serahkan hidupku seutuhnya kepadamu. Dan biarlah Engkau memberikan perkataan yang baik, tindakan yang baik, semua pikiran yang baik. Biarlah jiwaku Engkau sembuhkan, sehingga jiwaku sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dari setiap kehidupan dan perjalanan kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, tanpa Tuhan kita tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika saya dengan Tuhan, saya akan menjadi kuat. Ketika saya dengan Tuhan, saya menjadi sukacita. Ketika saya dengan Tuhan, kita menjadi damai sejahtera. Ketika saya dengan Tuhan, saya menjadi murah hati. Ketika saya dengan Tuhan, kita menjadi stabil dan setia. Jadi jangan pernah mencoba berjalan mengandalkan pikiran kita. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan saya sudah hafal kok banyak di Alkitab dan saya sudah melayani di dalam gereja lebih dari 20 tahun. Saya sudah pasti sangat cakap dan bisa menjadi seperti itu. Tidak bisa. Dan ini harus terus menerus. Lalu saya katakan kemarin saya stabil di dalam Tuhan, tapi kalau besok saya lepaskan dia, saya kembali lagi. Selagi napas ini ada, ini harus dihubungkan dengan Tuhan. Karena ini milik Allah yang diberikan kepada kita. Dihembuskannya napas keilahiannya kepada tanah ada, dan sehingga menjadi hidup. Jadi jangan pernah melepaskan hidup kita dengan Tuhan. Kita akan jadi pada kita tidak taat, dan kita akan mengalami kekecewaan dan penderitaan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan 24 jam satu hari dalam kehidupan kita, nikmatilah kelimpahan hidup yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ada sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, kemurahan hati, kelembutan hati, semuanya yang menjadi harta berkat rohani yang sesungguhnya dalam bagian kita yang sesungguhnya akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan dengan luar biasa kita akan menikmati hidup yang sesungguh-sungguhnya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah buktinya, surga telah terbuka bagi kita. Ayo, mari kita benahi hidup kita. Jangan lagi hidup dipimpin oleh kedagingan kita, tapi kita terus mau belajar hidup dalam iman kita. Jangan andalkan ini, tapi berserahlah kepada Tuhan. Jika kita katakan, saya sudah coba, tapi kenapa selalu pikiran saya yang mengendalikan diri saya? Ambil dengan dia. Katakan, saya mau hidup dalam damai Tuhan. Kau iblis diam, kau iblis diam, kau iblis enyah. Sampai kita sungguh-sungguh jiwa kita beristirahat di dalam Tuhan. Dan lakukan yang terus menerus. Bagian kita adalah ini, berserah kepada Tuhan. Bagian yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan kita yang sungguh sangat mengasihi kita dalam kesempurnaan, dalam kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kemurahan, atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mengenakannya dalam kehidupan keseharian kami, supaya kami tidak hidup lagi dipimpin oleh kedagingan, perasaan, pikiran, dan kehendak kami. Tapi kami mau berserah kepadamu, mengenakan kasih karunia-Mu setiap waktu, selagi kami masih bernapas di dunia ini, sehingga kami beroleh kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Surga telah Engkau buka bagi kami.
Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan menghidupinya dari setiap waktu, dari setiap detik yang Tuhan masih memberikan kami waktu kemurahan pribadi lepas pribadi. Supaya kami sungguh-sungguh melekatkan hidup kami berakar setia tetap di dalam Engkau. Biarlah kami terus belajar berserah kepadamu dari setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Apa yang menjadi bagian kami berserah, beriman kepadamu, itulah yang kami lakukan. Dan apa yang tidak bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami perbuat, biarlah kami serahkan itu menjadi bagian, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami kepenuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Karena kami sungguh menyadari dengan mengandalkan kemanusiaan kami tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Bahkan kami akan menjatuh pada ketidaktaatan. Tapi ketika kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, bahwa kami dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kami mengalami kelimpahan hidup yang sesungguhnya dalam berkat harta rohani yang telah Engkau berikan kepada seluruh umat manusia. Bagian kami adalah menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, terus belajar mengasihi Engkau dalam segenap hidup dan segenap hati kami, dan menjadi kesaksian hidup kami dalam mengasihi sesama kami manusia, sehingga kami tidak akan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh belajar Tuhan untuk menjadi tetap stabil di dalam Engkau, tetap teguh di dalam Engkau, sehingga kami tidak digoyahkan oleh apapun situasi dan keadaan dunia yang selalu berubah-ubah ini Tuhan. Tapi biarlah kami terus berkomit di dalam Engkau. Kami ingin tetap setia berdiri melekat di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh keterbatasan dan kelemahan kami, dan biarlah Tuhan selalu memperlengkapi kami dalam tugas panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami mengandalkan Engkau, bukan pikiran dan kekuatan kami dan dunia ini, tapi biarlah kami sungguh-sungguh fokus memandang Engkau, menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam pimpinan dan dalam arahan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Berkati persekutuan gereja ini Tuhan, supaya dari semakin waktu, dari waktu kemurahan yang Tuhan masih berikan, semakin kami sungguh Engkau jamah urapi dengan luar biasa, sehingga kami hidup menurut iman percaya kami kepadamu, bukan lagi menurut apa yang menjadi diniatkan oleh kedagingan perasaan dan keinginan kami semata. Tapi kami sungguh-sungguh meletakkan hidup kami. Engkau bangun seluruh jemaat ini dari mulai anak-anak sampai orang tua, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan mengalami surga-Mu bekerja luar biasa dan dialami oleh mereka pada kehidupan keseharian mereka. Dan mereka terus bertumbuh meraih Engkau dan mengalami kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan kami yang sungguh maha kuasa. Dan juga untuk Bapak Pendeta dan Ibu di sini dan juga keluarga, biarlah tangan Tuhan terus memberikan pengurapan, berikan sehat jasmani dan rohani. Engkau memberikan perlindungan dan penjagaan yang luar biasa. Engkau juga memelihara dengan sempurna dari tangan kuasa-Mu dan kekayaan-Mu. Berikan senantiasa harta berkat rohani yang sungguh luar biasa, yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan biarlah persekutuan ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi tangan-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi sukacita di dunia, damai sejahtera dan kebaikan kasih di dunia ini, sehingga nama-Mu semakin termuliakan dan tertinggikan melalui seluruh perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan hidup kami seluruhnya Tuhan. Biarlah seluruh pelayan apapun yang memberikan, mempersembahkan hidupnya di dalam persekutuan ini, tangan Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan keteguhan iman yang daripada Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui persekutuan gereja ini. Ampunkan kami Tuhan dari segala ketidaktaatan kami. Kami berserah kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan luar biasa.
kasih karunia tinggal dalam hidup kita. Apa yang sudah kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ini saatnya kita menerapkan di dalam hidup kita. Kita mengenakan kasih karunia itu untuk setiap orang di luar sana. Haleluya. Saya teringat dulu saya orangnya suka baperan. Ya, kata-kata orang sedikit aja baper, ya kan? Seperti kata Ibu Gembala tadi, bagaimana Paulus tadi sampai didera, sampai dipenjara, disiksa, mereka tetap kuat, mereka tetap sabar, hati mereka tetap murni mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Kiranya kita tetap menggunakan pakai kasih karunia Tuhan untuk jiwa-jiwa. Haleluya. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Mari terlebih kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang menolong merancangkan rancangan-rancangan yang dahsyat bagi masa depan kami. Kami percaya bahwa kami berdiri sampai detik hari ini, itu semua karena berkat-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mau membawa kami lebih tinggal di dalam-Mu Tuhan, hidup dasar dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa harapan mengalir bagi hamba-Mu hari demi hari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa yang dikerjakan, suaminya diberkati, anak-anaknya diberkati, Tuhan pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat kemuliaan bagi Raja kami Allah yang hidup. Dan saat ini juga kami mau memberikan persembahan keuangan kami Tuhan. Kami kuduskan setiap pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil kami persembahan dijalankan, kita dengarkan pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan kebenaran bagi kami. Firman-Mu kebenaran yang berpegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya. Haleluya. Ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Tuhan, iman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, karena Mu tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Sekali lagi saya ketemu kita saudara berdiri dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap jiwa, ku percaya, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan,
Iman nyata, amin.